Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah dengan NIM 20016202 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi mata kuliah pengantar sosiolinguistik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang kontrak dan orientasi perkuliahan. Adapun pokok pembahasan pada pertemuan pertama yaitu tujuan mata kuliah, materi mata kuliah, strategi perkuliahan, sumber belajar, evaluasi perkuliahan, tugas dan tagihan mata kuliah, serta kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua membahas tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, hakikat linguistik. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut linguis. Ferdinand de Saussure, seorang sarjana Swiss, dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Ada beberapa istilah yang digunakan olehnya menjadi istilah yang digunakan dalam linguistik. Istilah tersebut adalah langue, language, dan parole. Langue berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. Language berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat manusia mempunyai bahasa dan binatang tidak mempunyai bahasa. Sedangkan parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran. Pembahasan yang kedua yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa serta tempat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Pembahasan yang ketiga yaitu sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Linguistik terapan adalah ilmu yang berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik untuk keperluan praktik. Hal ini dikarenakan kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur internal saja, melainkan telaah dari struktur eksternal. Pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga membahas tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Pokok pembahasan pertama yaitu bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Linguistik adalah ilmu pengetahuan yang melibatkan dirinya dengan bahasa. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Pokok pembahasan kedua yaitu pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi masyarakat merupakan salah satu kajian sosiolinguistik. Masyarakat dalam kajian sosiolinguistik dikaji pada bidang sosiologi. Pokok pembahasan ketiga yaitu hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Hubungan antara bahasa dan masyarakat terjalin erat. Bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama terhadap bahasa. Jika salah satu tidak ada, yang lain akan terpengaruh. Tapi bahasa juga bisa merusak masyarakat jika digunakan secara tidak tepat. Bahasa harus mengikuti kesesuaian yang mengatur masyarakat untuk menghindari konflik dan untuk memenuhi batas perbedaan individu. Namun masyarakat mengatur bahasa dengan memberi preferensi apa yang dapat diterima dan tidak, karena masing-masing dari masyarakat memiliki persepsi atau sudut pandang sendiri. Pokok pembahasan yang keempat yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Ilmu sosiolinguistik dapat menawarkan banyak hal kepada ilmu sosiologi. Hubungan timbal balik antara bahasa dan masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu dari aspek sosiolinguistik maupun aspek sosiologi atau bahasa. Pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat membahas mengenai kontak bahasa dan diglosia. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadinya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu kontak bahasa dan kebudayaan.
Di dalam suatu kelompok terdapat berbagai macam kebudayaan. Kebudayaan tersebut dapat dipahami satu sama lain dengan kontak bahasa. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Dalam sebuah komunikasi, terjadi komunikasi antar penutur dua bahasa yang berbeda yang merupakan kontak bahasa. Peristiwa tersebut berhubungan dengan kontak kebudayaan sebagai proses persatuan antara kebudayaan yang berbeda, saling berinteraksi antar individu atau antar penutur tersebut, tetap menggunakan identitas budayanya. Pokok pembahasan yang keempat yaitu kontak bahasa dan diglosia. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadinya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat secara bersamaan. Sedangkan diglosia digunakan untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup, berdampingan, dan masing-masing mempunyai peranan tertentu, yaitu ragam tinggi dan ragam rendah. Pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima membahas mengenai kedui-bahasaan. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, hakikat kedui-bahasaan. Kedui-bahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa. Ini sesuai dengan pendapat Wainwright dalam Suwito 1983 nomor 39 yang menyatakan bahwa kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain sehingga dapat menimbulkan kedui-bahasaan. Pokok bahasan yang kedua yaitu keterkaitan kedui-bahasaan dengan kontak bahasa. Kedui-bahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedui-bahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tingkat kedui-bahasaan. Berdasarkan hakikat tanda dalam kontak bahasa, maka Wainwright dalam Tarigan 1988 nomor 8 mengategorikannya sebagai berikut. Yang pertama, kedui-bahasaan koordinatif. Kedui-bahasaan koordinatif merupakan dui bahasawan yang mempunyai dua perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Yang kedua yaitu kedui-bahasaan menjemuk. Kedui-bahasaan menjemuk merupakan kedui-bahasaan yang mempunyai satu perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Yang ketiga yaitu kedui-bahasaan subordinatif. Kedui-bahasaan subordinatif merupakan dui bahasawan yang mempunyai satuan makna dari bahasa pertama dan dua bentuk ekspresi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu pengukuran kedui-bahasaan. Menurut Maki, dalam Pranowo 2014 nomor 113 mengemukakan pengukuran kedui-bahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek tingkat, yang kedua aspek fungsi, yang ketiga aspek pergantian, dan yang keempat interferensi. Pokok pembahasan yang kelima yaitu efek kedui-bahasaan. Yang pertama yaitu pengaruh kedui-bahasaan terhadap individu. A. Di bidang kognitif. Dui bahasawan cenderung memperoleh nilai lebih tinggi di sekolah daripada eka bahasawan. B. Penampilan kognitif. Anak yang mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi pada kedua bahasa akan menunjukkan pengaruh kognitif positif di dalam belajar dan prestasi akademik. C. Penampilan akademik. Dui bahasawan di sekolah mempunyai pertumbuhan akademik yang lebih besar di dalam kosakata. Efek yang kedua, dampak kedui bahasaan di dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, model pendidikan yang mengarah pada asimilasi bahasa dan budaya. A. Pendekatan submersion. Mengacu pada jenis program yang di dalamnya penutur asli dan bukan penutur asli bahasa dominan diajar bersama-sama melalui penggunaan bahasa dominan. B. Program dui bahasa transisional. Program ini menggunakan bahasa asli murid sebagai pengantar pengajaran hanya sampai mereka dapat menggunakan bahasa dominan di sekolah. Yang kedua, model pendidikan yang mengarah pada diversifikasi budaya. A. Program maintenance. Mengacu pada pengajaran dalam suatu program yang bertujuan bukan hanya mengajarkan keterampilan dalam bahasa dominan atau B2, tetapi juga mempertahankan keterampilan berbahasa dan beraksara di dalam bahasa ibu murid. B. Program immersion. Anak yang berasal dari latar belakang dan budaya tertentu hanya diajar melalui media bahasa kedua dan hanya setelah waktu tertentu, yaitu segera setelah anak sudah mampu di dalam bahasa sasaran. Sedikit demi sedikit mereka diberi pengajaran secara terbatas di dalam bahasa pertama anak itu. Pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 membahas mengenai lanjutan materi kedui bahasaan.
Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, keterkaitan antar kedewibasaan dengan kontak bahasa. Kedewibasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedewibasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak bahasa. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pengukuran tingkat kedewibasaan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran tingkat kedewibasaan secara kuantitatif adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang mengacu pada satuan pengukur. Sedangkan pengamatan tingkat kedewibasaan secara kualitatif adalah pengamatan yang dilakukan hanya dengan alat indera tanpa mengacu pada sistem pengukuran. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu efek kedewibasaan secara sosiologi dan psikologi beserta contohnya. Yang pertama, efek kedewibasaan secara sosiologi merupakan masyarakat akan lupa akan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya, karena kedewibasaan anak-anak menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu mudah. Contohnya masyarakat lupa kalau bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan. Yang kedua, efek kedewibasaan secara psikologi. Masyarakat dan anak-anak akan menstimulasi bahwa bahasa asing adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bagi anak yang sudah diajarkan bahasa asing dari kecil, ketika besar malah malu menggunakan bahasa Indonesia dan menganggap bahasa asing lebih keren bahkan lebih penting. Aspek pembahasan yang keempat yaitu pendekatan dalam pendidikan kedewibasaan. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi melihat adanya konteks institusional tertentu yang terkait dengan dwibahasa yang terdiri dari domain formal dan informal. Yang kedua, pendekatan psikologi sosial. Herman mengungkapkan teori situasi tumpang tindih yang mempengaruhi seseorang di dalam pemilihan bahasa. Situasi pertama berhubungan dengan kebutuhan personal penutur. Kedua situasi lain berhubungan dengan pengelompokan sosial, yaitu situasi latar belakang dan situasi sesaat. Yang ketiga, pendekatan antropologi. Dalam pandangan antropologi, pilihan bahasa bertemali dengan perilaku yang mengungkap nilai-nilai sosial budaya. Seperti juga psikologi sosial, antropologi tertarik dengan bagaimana seseorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat. Pokok bahasan yang kelima yaitu identifikasi alih kode dan campur kode. Alih kode merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi karena situasi dan terjadi antar bahasa serta antar ragam bahasa. Sedangkan campur kode adalah suatu keadaan berbahasa lain bila mana orang mencampur dua bahasa atau ragam dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut percampuran bahasa itu. Pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 membahas mengenai materi interferensi dan integrasi bahasa. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian interferensi. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat penggunaan bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tataran interferensi. Yang pertama, interferensi fonologi merupakan perubahan bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan menurut bahasa Indonesia tapi diucapkan menurut bahasa asing. Contohnya bunyi C diucapkan menjadi C. Yang kedua, interferensi morfologi merupakan interferensi yang terjadi dalam pembentukan kata, leksikal, dan frase. Yang ketiga, interferensi sintaksis yang jarang terjadi, khususnya dalam konteks penulisan nama badan usaha swasta. Interferensi sintaksis berupa klausa atau kalimat. Contohnya, is and on time delivery. Pokok bahasan yang ketiga yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Pokok bahasan yang keempat yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut kaum mentalis, seorang manusia dipandang memiliki sebuah akal yang berbeda dari badan. Artinya bahwa badan dan akal dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain, yang salah satu di antaranya mungkin menyebabkan atau mungkin mengontrol peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian lainnya. Pokok pembahasan yang kelima yaitu integrasi bahasa. Batia mendefinisikan integrasi sebagai suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru.
Ahli lain mendefinisikan integrasi sebagai penggunaan fitur-fitur dari milik suatu bahasa, seolah-olah bahasa itu adalah bagian dari bahasa yang digunakan. Pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 membahas mengenai implikasi interferensi dan integrasi bahasa. Pokok pembahasan yang pertama yaitu implikasi interferensi. Sebelum seseorang menguasai dua bahasa atau lebih, yang pertama kali mempengaruhi mendasari bahasa seseorang umumnya adalah bahasa ibu. Penggunaan bahasa ibu bertujuan untuk memberi contoh atau memperjelas bahasa bahan pelajaran yang akan diberikan. Selain itu, sebagai peserta didik, tetap terbiasa menggunakan bahasa pertama yang juga sering disebut sebagai bahasa ibu dalam komunikasi di lingkungan formal. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tataran interferensi. Salah satu tataran interferensi pada pembelajaran bahasa Indonesia adalah interferensi pada tata kalimat. Contohnya, seorang penutur bahasa Indonesia berbicara sebagai perwakilan aktivis dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi. Pembicara tersebut menggunakan beberapa diksi atau kosakata bahasa daerah, yaitu Jawa, dan sebagian kosakata bahasa Inggris dalam orasinya. Setelah orasi berakhir, pembicara tersebut diwawancarai oleh media asing. Pewawancara menggunakan bahasa Inggris, pembicara juga seorang akademisi langsung menjawab dengan bahasa Inggris juga. Di saat wawancara berlangsung, juga ada media lokal dan memberikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Pembicara pun memberikan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Pokok bahasan yang ketiga yaitu integrasi bahasa. Menurut Cair dan Agustina, dalam proses integrasi terjadi sebuah penggunaan unsur-unsur bahasa ke dalam bahasa lain. Namun, karena sudah dianggap menjadi bagian dari bahasa lain tersebut, maka tidak lagi dianggap sebagai unsur pinjaman. Pokok bahasan yang keempat yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Implikasi teori ini dalam pembelajaran bahasa adalah guru harus berhati-hati dalam menggunakan bahasa ibunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pokok bahasan yang kelima yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru menyadari bahwa ia menggunakan bahasa ibu selain bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Penggunaan bahasa ibu tersebut bertujuan agar siswa menjadi lebih mengerti terhadap materi yang telah disampaikan. Pertemuan ke-9, ujian tengah semester. Pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 membahas mengenai materi variasi bahasa. Pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama, variasi. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Yang kedua, ragam. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ketiga, langgam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti langgam adalah adat atau kebiasaan. Contohnya, kelima, bahasa. Konsepsi bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan dan tulisan. Langgam orang di daerah itu kalau berkata dengan suara keras, tetapi hatinya baik dan suka berterus terang. Keempat, laras. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau konteks sosial tertentu. Pokok bahasan yang kedua yaitu sumber pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Pokok bahasan yang ketiga yaitu kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Pertama, kajian variasi dalam linguistik umum. Dalam kajian linguistik umum ini, variasi dalam bahasa dikaji menjadi dua bagian. Yang pertama adalah variasi internal atau variasi sistemik. Yang kedua yaitu variasi eksternal atau variasi ekstrasistemik. Kedua, kajian historis komparatif. Yang dikaji dalam kajian historis komparatif adalah materi yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda dan oleh karena itu dengan metode yang berbeda pula. Ketiga, kajian dialektologi. Dalam pemetaan variasi dialek dari bahasa yang dipergunakan konsep
hexagloss, yaitu garis yang menghubungkan dua tempat yang menunjukkan ciri atau unsur yang berbeda. Keempat, kajian sosiolinguistik. Kajian sosiolinguistik adalah penggunaan bahasa. Dalam hal itu, kajian sosiolinguistik mencakup sosioleg dan fungsioleg. Pokok pembahasan yang keempat yaitu pengklasifikasian variasi bahasa. Yang pertama yaitu variasi bahasa dari segi penutur, termasuk idioleg, dialek, konoleg, dan sosioleg. Kedua, variasi dari segi pemakaian. Yang ketiga, variasi dari segi keformalan. Yang keempat, variasi dari segi serana. Pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 membahas mengenai materi lanjutan dari variasi bahasa. Pokok pembahasan yang pertama yaitu implikasi konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama, variasi. Implikasinya, seorang siswa menggunakan kata aku atau saya dalam kehidupan sehari-hari. Kata aku digunakannya dalam berkomunikasi dalam kelompok sosial yang tidak formal, sementara kata saya digunakan dalam komunikasi formal seperti di sekolah ketika proses pembelajaran, terkhusus pembelajaran bahasa Indonesia. Kedua, ragam. Implikasinya, seorang siswa mampu membedakan cara berbicara berdasarkan situasi dan kondisi serta dengan siapa ia sedang berbicara. Siswa tersebut harus dapat menempatkan dirinya baik itu dalam situasi resmi atau tidak resmi, dengan teman sejawat, orang yang lebih tua, maupun yang lebih muda. Ketiga, langgam. Implikasinya, seorang siswa akan bertutur dalam proses pembelajaran secara tanpa sadar mengikuti cara bertuturnya sehari-hari. Ia akan berinteraksi berdasarkan kebiasaan, sikapnya di masyarakat, dan jenis pemakaian kata yang digunakannya. Keempat, laras. Implikasinya, seorang siswa yang mampu menyesuaikan bahasa yang digunakannya dengan kebutuhannya, baik secara ilmiah, sastra, hukum, dan lain-lain. Kelima, bahasa. Implikasinya, setiap orang pasti menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Kelima, bahasa. Implikasinya, setiap orang pasti menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Pokok pembahasan yang kedua yaitu implikasi kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Pertama, kajian variasi dalam linguistik umum. Variasi bahasa yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengalami proses yang lambat seiring berjalannya waktu. Ada yang berdasarkan daerah asal siswa tersebut, kelompok sosialnya, dan zamannya. Yang kedua, kajian historis komparatif. Siswa suatu sekolah tertentu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bahasa yang digunakannya juga berbeda. Yang ketiga, kajian dialektologi. Dua orang siswa yang berasal dari daerah yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika proses pembelajaran bahasa Indonesia, mereka menggunakan dialek yang berbeda, sesuai dengan ciri dan unsur dialeknya masing-masing. Yang keempat, kajian sosiolinguistik. Siswa suatu sekolah menggunakan bahasa yang berbeda-beda di lingkungan sosialnya, berdasarkan situasi sosial dan fungsi sosial yang harus dipenuhinya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu implikasi pengklasifikasian variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Sebagai seorang siswa atau pelajar, kita tentu memahami apa-apa saja yang harus kita ketahui ketika bertutur. Sebagai contohnya, sebagai seorang penutur, kita tentu dapat membedakan kelompok kita bertutur, kelompok sosial mitra tutur, status, golongan, dan kelas sosial diri kita sebagai penutur. Yang kedua, variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosial. Seorang preman yang sedang duduk-duduk melontarkan kata-kata tidak senonoh bahkan terkesan kurang ajar kepada seorang perempuan yang lewat di depannya. Bahasa yang dilontarkan preman tersebut merupakan variasi vulgar yang biasa digunakan oleh mereka yang kurang terpelajar. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi pemakaian. Seorang siswa yang sedang belajar bahasa Indonesia diminta untuk menulis sebuah cerpen oleh gurunya. Untuk membuat cerpen tersebut, ia menggunakan variasi bahasa sastra. Hal itu dikarenakan ia menulis sebuah karya sastra. Keempat, variasi bahasa dari segi keformalan. Bagas adalah seorang siswa kelas 11 SMA. Ia diminta gurunya untuk menjadi MC sebuah acara di sekolahnya. Ketika acara berlangsung, Bagas menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Namun ketika berada di belakang panggung dan berbincang dengan temannya, ia menggunakan ragam bahasa santai dan akrab. Yang kelima, variasi dari segi serana.
Rina dan Rani mengikuti lomba dalam memperingati bulan bahasa. Rina mengikuti lomba menulis cerpen, sementara Rani mengikuti lomba baca puisi. Dalam hal ini, Rina menggunakan ragam bahasa tulis, sementara Rani menggunakan ragam bahasa lisan. Pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 membahas mengenai materi sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Pokok bahasan yang pertama yaitu sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Jervin dan Matthew 1968 merumuskan 3 ciri sikap bahasa, yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa merupakan fenomena yang lazim terjadi pada masyarakat multibahasa. Dalam interaksi sosial, pemilihan bahasa merupakan tindakan dalam menggunakan bahasa terpilih pada situasi tertentu. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan suatu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau resmi kenegaraan, serta usaha pembinaan dan pengembangannya yang bisa dilakukan terus-menerus. Fungsi dari pembakuan bahasa yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas komunikasi. Yang kedua, integrasi masyarakat budaya. Yang ketiga, pembinaan bahasa nasional. Pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 membahas mengenai materi lanjutan sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Pokok pembahasan yang pertama yaitu struktur linguistik bahasa baku. Dalam pembakuan bahasa yang menyangkut semua aspek atau tataran bahasa yaitu fonologi, ejaan, morfologi, sintaksis, kosakata, dan peristilahan. Dalam bahasa Indonesia ada pembakuan yang sudah diselesaikan, tetapi ada pula yang belum diselesaikan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Perencanaan bahasa. Suatu bentuk perencanaan bahasa tentunya harus diikuti dengan langkah-langkah perencanaan. Ada 3 dimensi langkah-langkah perencanaan bahasa, meliputi 1. Corpus planning, yaitu mengacu pada interferensi terhadap suatu bahasa. 2. Status planning, yaitu mengacu pada usaha-usaha untuk mempengaruhi pengalokasian fungsi-fungsi suatu bahasa di dalam suatu komunikasi bahasa. 3. Acoustic planning, yaitu menitikkan pengajaran pembelajaran bahasa, baik itu bahasa nasional, bahasa kedua, atau bahasa asing. B. Pembakuan bahasa. Tidak sekali terjadi, pembakuan juga adalah proses yang berlangsung secara bertahap. Pada proses pembakuan, ada 4 tahap yang perlu dilalui, meliputi 1. Pemulihan. Suatu variasi atau dialek tertentu akan dipilih untuk kemudian dikembangkan menjadi bahasa baku atau ragam, atau variasi bahasa tersebut berupa satu ragam yang telah ada. 2. Kodifikasi. Memberlakukan sebuah kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan nama dalam berbahasa oleh masyarakat sangatlah penting. 3. Penjabaran fungsi. Apa yang dikodifikasikan itu tidak akan memasyarakatkan tanpa adanya penjabaran fungsi ragam yang sudah standar itu. 4. Persetujuan. Pada akhirnya ragam bahasa ini disetujui oleh masyarakat ujaran sebagai bahasa nasional mereka. Pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 membahas mengenai materi pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioral. Perkembangan metode mengajarkan bahasa berkaitan erat dengan perkembangan fisiologi, terutama perkembangan fisiologi belajar. Salah satu metode pengajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh fisiologi behavioral adalah metode audiolingual. A. Latar belakang perkembangan metode audiolingual. Hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode tata bahasa. Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan metode audiolingual. B. Landasan teori kebahasaan metode audiolingual.
Linguistik struktural juga diawali oleh tradisi metodologi antropologi yang berkembang pesat pada masa itu. Juga memiliki pengetahuan yang memadai di bidang antropologi. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Keberatan utama penganjur psikologi mentalistik adalah teori-teori behavioral bersifat mekanistis, padahal kondisi psikis manusia dalam perkembangan tidak akan pernah menyerupai peralatan mekanis. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasari atas psikologi mentalistis adalah metode komunikatif yang dikenal juga sebagai pendekatan komunikatif. Pertemuan ke-15 yaitu membuat skenario pembelajaran dan RPP.